Mahakarya, kata yang tepat untuk film anime Spirited Away. Meskipun sebagai penikmat film menilai bahwa film garapan Studio Ghibli ini dipuji terlalu berlebihan, faktanya Spirited Away sejatinya jauh lebih besar dari sekedar film mengenai anak bocil yang terjebak dalam dunia gaib. Lalu, mengapa bisa sampai menjadi mahakarya setelah 20 tahun berlalu hingga saat ini? Itu semua karena dari awal film sesungguhnya setiap adegan memiliki pesan yang tersirat. Spirited Away bukanlah sekedar film anime biasa. Oke. Jumpa lagi bersama saya, Kadal Buduk, dalam episode spesial movie review. Film animasi karya sutradara ternama Jepang, Hayao Miyazaki ini bercerita tentang kisah seorang gadis yang berusia 10 tahun yang bernama Chihiro secara tidak sengaja masuk ke dalam alam gaib bersama kedua orang tuanya. Panik saat kedua orang tuanya berubah menjadi babi setelah makan di restoran tanpa permisi, Chihiro merasa ketakutan. Kemudian dia bertemu dengan seorang anak laki bernama Haku yang akhirnya membantu dia bertahan hidup di alam lain itu. Banyak masa-masa sulit yang mengalihkan perasaan. Namun, Chihiro berhasil selamat dan kembali ke dunia manusia bersama kedua orang tuanya. Singkat cerita, seperti itulah gambaran besarnya. Tidak ada yang menarik? Oh iya, alias biasa saja mungkin. Ini sama seperti terlihat film-film anak dengan kisah dongeng ketika hal baik dan menang akhirnya bertempur dan berakhir dengan bahagia. Namun, sampai setelah 20 tahun berlalu ini, saya terperanjat bahwa ternyata anime ini memiliki banyak pesan moral dan rahasia, ya semacam konspirasi yang membuat otak saya berpikir keras. So, saya hanya akan menyebutkan sekitar 11 pesan tersirat tersebut. Selebihnya, mungkin saudara-saudara semua mau mengisinya di kolom komentar. Monggo, silahkan sedulur, gratis. Pesan tersirat yang pertama adalah mobil Audi A4 asal Jerman yang dikendarai oleh ayah Chihiro. Mobil mewah di Jepang sebagai bentuk derajat seseorang. Tapi anehnya mereka malah justru pindah ke desa terpencil. Dari sini sebetulnya sudah ada yang tidak beres. Bisa dikatakan bahwa orang tua Chihiro sedang bermasalah. Mungkin dia dikejar-kejar oleh debt collector karena hutang kreditnya yang banyak. Pesan kedua, jalan tidak beraspal dan banyak patung-patung aneh. Ayah Chihiro tidak peduli dengan adab kesopanan desa. Batu-batu kecil di pinggiran dan batu patung dihiraukan begitu saja sebagai bukti bahwa orang tua Chihiro adalah tipikal orang kota yang semau gue. 3. Terowongan alam gaib. Ini adalah bukti bahwa ayah Chihiro begitu terlalu percaya diri. Dengan gagahnya masuk ke dalam terowongan, lalu berlarian mencari tempat makan tanpa pikir panjang di manakah dia sebenarnya sedang berada. Tipikal pria sembrono, arogan, lugu mungkin. 4. Ayahnya Chihiro sempat bilang bahwa, "Oh, ini tuh seperti Taman Ria yang sedang bangkrut." Dengan pedenya dia berkata seperti itu. Ini juga sebetulnya adalah sebuah sindiran bahwa di masa itu memang di Jepang banyak sekali taman ria bangkrut akibat krisis ekonomi. 5. Keluarga Chihiro melewati sungai mati. Ini pertanda bahwa mereka sudah memasuki alam baka. Karena di Jepang, sungai mati adalah perumpamaan dari kehidupan dan kematian. 6. Ayah dan ibu Chihiro menjadi babi setelah makan tidak permisi.
Padahal ayahnya itu sudah diingatkan oleh Chihiro, tapi sang ayah dan ibu yang merasa punya uang langsung makan aja dengan sangat rakus. Ini pesan moral atau sindiran untuk orang-orang yang serakah. 7. Yubaba, sang pemilik pemandian, akhirnya mempekerjakan Chihiro dengan selembar kertas kontrak. Dan Yubaba juga mengubah nama Chihiro menjadi Sen. Ini juga sebuah kritikan terhadap eksploitasi seksual anak di bawah umur yang pernah terjadi di Jepang. 8. Roh bau busuk dimandikan Chihiro, lalu berubah menjadi dewa sungai, adalah pesan moral bahwa dalam melayani jangan pernah tebang pilih, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. 9. Chihiro membiarkan hantu muka rata masuk pemandian setelah tutup. Semua orang awalnya marah, tapi ketika sang hantu mengeluarkan banyak biji emas, dia disambut bagaikan raja. Ini juga sindiran bagi orang-orang serakah yang rela menjilat pantat orang-orang berduit. 10. Chihiro menolak diberikan biji emas oleh hantu muka rata. Yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana ortu dan Haku bisa selamat. Pesan yang menyentuh, terkadang harta bukanlah satu-satunya solusi. Ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar itu. 11. Yubaba memiliki saudara kembar, terpisah jarak namun satu sama lain saling tuduh siapa yang jahat dan siapa yang baik. Ini juga kritikan pada orang-orang yang merasa dirinya selalu benar. Point of view-nya adalah nggak ada orang yang mau disalahkan. Begitulah anime Spirited Away sesungguhnya. Pastinya muatan materi di anime ini bukanlah kaleng-kaleng, sangat amat serius. Wajar bila Spirited Away akhirnya menjadi film satu-satunya anime berbahasa asing yang memenangkan Best Animasi Feature dalam ajang penghargaan Academy Award. Sekian dan terima kasih. Salam film-film berkualitas. Adios.